Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat kelas 10 multimedia, kelas 10 produksi grafika, dan kelas 10 tata busana. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas kembali pembelajaran simulasi dan komunikasi digital, di mana pekan yang lalu telah sama-sama kita laksanakan penilaian tengah semester. Alhamdulillah itu nilainya luar biasa mengagumkan, hancur semua guys, rata-rata masih di bawah KKM. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerjakan tugasnya dengan baik, jadi belum paham cara pengisiannya ya. Karena di situ saya singgung beberapa materi yang memang saya belum sampaikan, yaitu tentang tabulasi dan bullet and numbering. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini saya akan terangkan bagaimana cara menggunakan tabulasi, bagaimana cara menggunakan bullet and numbering. Silahkan siapkan alat tulis, buku tulisnya, simak baik-baik, catat poin-poin yang pentingnya. Kita sama-sama belajar kembali membahas tentang Microsoft Office Word 2013. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan jangan sungkan-sungkan subscribe saja jika memang Anda tertarik dengan tayangan channel yang saya buat ini. Mudah-mudahan manfaat kepada yang lainnya. Jangan lupa bagikan pula kepada rekan-rekan ataupun kolega-kolega lainnya yang sedang membahas aplikasi Microsoft Office Word 2013 ini. Oke, tanpa berlama-lama, let's check it out. Kita langsung saja memasuki area pembelajaran. Di sini saya gunakan aplikasi screen recorder untuk merekam semua pergerakan yang saya lakukan pada lembar kerja Microsoft Office Word 2013 ini. Baik, saya langsung saja membuka aplikasi Microsoft Office Word 2013 dengan cara mendouble klik, lalu kita akan pilih bagian blank dokumen. Di sini penting bagi teman-teman, sebelum kita melakukan pengaturan tabulasi, kita munculkan dulu guide-nya ataupun munculkan dulu panduannya berupa ruler. Nah, bagi teman-teman yang pada Microsoft Office-nya itu tidak terdapat ruler seperti ini, silahkan klik menu view, kemudian checklistan bagian ruler ini ya. Kalau rulernya dihilangkan, ini akan hilang. Kemudian yang kedua, kita samakan persepsi untuk satuan pengukuran pada penggaris ini atau ruler ini, yaitu menggunakan satuan cm. Nah, umumnya teman-teman masih settingan defaultnya itu ukurannya inch, jadi berbeda nanti kita ukurannya. Nah, untuk bisa mengatur posisi ukuran ini menjadi satuan cm, bisa diakses di menu file, kemudian menu option. Nah, di sini pilih advanced, bagian bawah di sini ada measurement. Ini dia, kita ganti ke cm. Kalau pengen presisi lagi, kita boleh ganti juga ke milimeter. Terserah teman-teman, tapi saya sarankan untuk menggunakan cm saja biar nggak terlalu ribet gitu ya. Kita klik OK. Di sini satuannya akan berubah menjadi cm ya. Ingat, munculkan ruler, munculkan guide, kemudian atur posisi dengan menggunakan satuan cm. Nah, bisa dilihat di bagian kiri pojok atas di sini ada keterangan left tab. Ini adalah pengaturan menu yang akan kita bahas pada kesempatan video ini. Gambarannya secara umum, format tabulasi itu akan kita pergunakan untuk membuat sebuah daftar isi. Contoh, saya punya buku ini. Bisa dilihat di bagian buku ini ada titik-titik ya, titik-titik seperti ini. Ini bisa kita perhatikan bersama, semuanya rata ya, rata, titik-titik rata, kemudian dikasih halaman. Nah, penggunaan titik-titik ini tidak jauh berbeda pada saat kita melakukan pengaturan pada tabulasi ini. Contoh, di sini pada pengaturan left tab, saya letakkan kursor pada area penggaris ini dan saya contoh diketikkan pada angka 14. Maka akan muncul titik seperti ini ya. Titiknya dilihat. Ini adalah tab stop ya, atau biasa kita kenal untuk memberhentikan kursor ketika kita menekan tombol tab. Nah, supaya lebih rincinya lagi atau kita melakukan pengaturan rincinya, bisa diakses di menu home, kemudian di paragraf. Di sini ada tabs. Kita cocokkan ya bersama-sama.
Karena posisi tabnya ada di angka 14, maka di sini keterangannya tab position di 14 cm. Nah, ini alignment untuk perataan tabulasinya. Kemudian ini leader adalah untuk mengisi loncatan. Ketika kita mengetikkan tombol tab itu diisi dengan loncatan berupa apa? Apakah blank atau non, ataukah diisi dengan titik-titik, ataukah diisi dengan tanda strip, atau diisi dengan garis bawah. Nah, pada contoh pembuatan daftar isi ini dia mengisinya dengan simbol titik-titik seperti ini ya. Nah, maka kita bisa atur di sini pada pilihan nomor 2. Klik, kemudian kita set. Nah, ini sudah tersetting, ketika loncat dia diisi dengan titik-titik. Klik OK. Sekarang kita praktekkan. Contoh di sini kita mengisi dengan bab 1. Kita loncat menggunakan tabulasi dengan menekan tombol tab pada keyboard. Dia akan loncat ke posisi 14 ini ya. Perhatikan. Nah, itu otomatis terisi seperti ini ya. Kemudian kita enter bagian bab 2, coba lagi. Itu sama seperti itu. Sampai sini paham ya? Untuk meloncat dan mengisinya kita bisa menggunakan pengaturan tabulasi agar semuanya itu rata. Contoh lagi, saya kasih bab 3. Tuh, ini akan rata posisinya. Kemudian bagaimana untuk pemberian halaman? Ini kita bisa atur lagi pemberian halamannya dengan pointer tab di sini. Ini, lihat perataannya dulu ya. Perataannya itu perataan kanan ya. Kita atur tabnya di sini, boleh klik. Nah, dia akan berubah menjadi center tab. Kemudian boleh diklik satu kali lagi, ini akan menjadi right tab. Nah, jadi ini tab sebelah kanan. Kalau kita simpan di bagian nomor 15 ini, maka akan muncul seperti ini ya. Dan ini berlaku pada kursor yang sedang disorot. Jadi bagian bab 1 dan bab 2 belum ditambahkan tabnya ya. Jika ingin menambahkan secara langsung, kita bisa blok dulu, kemudian kita berikan di sini. Ini dua-duanya akan mengikuti tab yang ini. Kemudian kita tekan tombol tab lagi pada keyboard. Nah, kita berikan halaman contoh 1. Kemudian yang bab 2-nya kita tab lagi, contoh halamannya 250. Contoh bab 3-nya halamannya 1250. Nah, itu perataannya akan menjadi rata kanan karena pengaturan tabulasinya itu rata kanan. Nah, kita bisa menggeser posisi ini dengan cara memblok semuanya, kemudian kita tinggal geserkan tabulasinya. Ini kita bermain kursor ya, bermain kursor dulu. Setelah paham konseptualnya sampai di sini, kita akan gali lebih dalam lagi tentang tabulasi ini menggunakan menu tabulasi. Kita bisa lihat, kita blok dulu ya. Kita bisa lihat di menu paragraf, lihat di sini di tabs. Ini ada beberapa tab position. Nah, tab position ini sesuai dengan yang telah tadi kita pilih pada pengaturan tab ruler ini. Contoh lihat di sini ada tab 14, itu loncatannya berupa titik-titik. Nah, ketika kita pindah ke tab 15, itu loncatannya nggak ada loncatannya, karena dari tab ini ke tab sini nggak ada loncatan. Kemudian alignmentnya juga akan berubah jadi right ya, seperti itu. Di tab 14 itu alignmentnya left, kemudian diisi dengan titik-titik. Tab yang 15 itu alignmentnya right tanpa isian, jadi seperti itu. Nah, keuntungannya apa sih penggunaan tabulasi ini pada pembuatan daftar isi? Ini akan memudahkan kita dalam pengeditan. Contoh, bab 1 ini belum dikasih judul ya. Bab 1 ini belum dikasih judul. Kita kasih judul pendahuluan, contoh. Maka perubahan editan pada teks pendahuluan ini tidak akan mempengaruhi posisi halaman dan posisi titik-titik ini. Ya. Bab 2-nya contoh kita isi lagi.
Tuh, dia akan tetap bisa diisi tanpa merubah struktur titik-titik yang ada di sini. Itu pemanfaatan tabulasi dalam pembuatan daftar isi. Jadi kalau ngedit itu sekali jalan gitu ya. Beda halnya kalau kita menggunakan titik-titik. Contoh di sini saya clear dulu tabnya ya, format tabnya saya clear dulu dengan cara mengakses menu paragraf setting ini sama seperti tadi. Tab ini bisa di clear all ya, semuanya akan hilang. Oke, nah ini tabnya akan hilang. Atau kita juga bisa mendrag and dropnya bagian tab ini ke bawah. Ini hilang satu, ini hilang dua, maka di baris ini tidak akan ada format tabulasi. Contoh saya pisahkan ya, bab 1 ini menggunakan titik-titik. Saya tekan titik-titik pada tombol keyboard, kemudian saya gunakan spasi untuk meloncatinya, kemudian angka 15 misalkan. Nah, ini tidak menggunakan format tabulasi. Ketika ada pengeditan di tengah-tengah titik ini, dia akan ikut terbawa. Nah seperti ini, jadinya kan ngaco ya. Jadi penggunaan tabulasi ini akan sangat bermanfaat pada rekan-rekan nanti kelas 11 ketika membuat laporan prakerin pada pembuatan daftar isinya tentunya ya. Oke, sampai sini paham? Kalau belum paham silahkan berkomentar ataupun silahkan ulas kembali videonya dari awal sampai akhir. Saya harap sampai sini paham dulu ya cara penggunaan tabnya. Dan berikutnya yaitu tentang penggunaan bullet and numbering. Di sini lihat pada daftar isi ini ada A, B, C, D. Ini adalah format bullet and numbering. Umumnya pada Microsoft Office 2013 ini sudah terotomatis ketika kita mengetikkan angka 1. Contoh di sini saya ketikkan angka 1 titik, kemudian kita spasi, dia akan berubah menjadi format bullet and numbering. Seperti di numbering 1 ini namanya. Contoh di sini saya isikan Pancasila ya. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketika kita enter, dia otomatis akan menjadi angka 2 tanpa kita harus mengetikkan 2 titik. Ya, enter tuh. Jadi angka 2-nya keluar muncul. Kita isi dulu. Oke, sama seperti hal yang tadi barusan, ketika di enter dia akan terus sampai Anda selesai mengisikan pointer-pointer nomor berapa saja. Nah, bagaimana kalau ingin merubah menjadi ABC seperti ini? Ini bisa. Contoh saya isikan dulu ya supaya lebih mudah. Oke, saya punya numbering seperti ini. Ini kita bisa atur penggantian numbernya dengan cara memblok dulu ya. Blok, jangan lupa blok, kemudian pilih di sini di bagian atas ini di paragraf ini numberingnya kita menggunakan Romawi bisa, menggunakan ABC bisa ya. Itu sesuaikan dengan nanti apa yang akan kamu kerjakan, seperti itu guys. Jadi mudah sekali. Ini akan berubah menjadi Romawi seperti ini. Ataupun kita bisa menggunakan bulat, poin-poin yang memang tidak berurutan nomornya gitu ya, seperti ini. Oke, itu dia yang harus teman-teman pahami untuk membuat daftar isi, karena ilmu ini akan digunakan pada saat teman-teman membuat laporan prakerin kelas 11, dan teman-teman juga bisa menerapkan penggunaan ini untuk merapihkan semua tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tabulasi. Oke, sampai sini dulu ya kita bahasnya. Bagi yang belum paham silahkan komen di bawah yang belum pahamnya di bagian mana gitu, nanti saya tanggapi komentarnya dan kita belajar bersama-sama lagi. Sampai sini dulu saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.